Seiring kesehatan Raja Charles yang terus menurun, keluarga kerajaan telah mempersiapkan diri untuk hal yang tak terhindarkan. Namun tidak ada yang bisa mempersiapkan Pangeran William untuk apa yang terjadi berikutnya. Dalam sebuah percakapan sangat pribadi, Putri Anne mengungkapkan permintaan terakhir sang raja. Permintaan yang sangat emosional dan tak terduga, sehingga mengguncang ketenangan William hingga benar-benar hancur. Orang dalam mengatakan ia menangis, berjuang menerima beban berat yang kini berada di pundaknya. Jadi, apa sebenarnya isi permintaan terakhir sang raja? Dan mengapa hal itu begitu menyentuh hati William? Momen kerajaan ini mengubah semua yang kita kira selama ini. William, Catherine, dan kata-kata terakhir sang raja. April 2025, Kastel Windsor. Suasana hening, penuh ketegangan, dan terdengar bisikan sejarah yang mulai menetap. Ini bukan pertemuan biasa. Tanpa kamera, tanpa upacara resmi. Hanya lingkaran dalam keluarga kerajaan, berdiri tenang di ruang kerja pribadi sang raja, menunggu, semua mata tertuju saat Putri Anne masuk. Sendirian, tegap, membawa secari kertas, yang terasa penuh arti. Permintaan terakhir sang raja, Pangeran William, yang selalu tenang dan dilatih untuk menghadapi momen berat di depan publik. Berdiri tegak, siap, atau setidaknya itu yang ia kira. Namun saat Anne mulai membaca, sesuatu berubah. Kata-kata itu tidak datang seperti pisau yang menusuk, melainkan seperti gelombang lambat yang tiba-tiba menghantam dan melepaskan sesuatu di dalam dirinya. Ia tidak jatuh, tetapi bahunya turun. Nafasnya tersendat. Untuk sesaat, calon Raja Inggris itu terlihat bukan seperti penguasa yang menunggu giliran, melainkan seorang anak yang bergulat dengan hal yang tak terduga. Keluarga menduga, pesan sang raja akan fokus pada William. Persiapannya, tekadnya, mungkin sebagai isyarat simbolis masa depannya di singgasana, itu masuk akal. Semua orang di ruangan itu hidup dengan anggapan bahwa momen ini akan menegaskan jalur William. Tapi pesan itu berbelok ke arah yang tak diduga. Bukan tentang William, melainkan tentang Catherine. Keheningan berikutnya terasa menusuk. Tangan William mencengkeram meja saat Putri Anne melanjutkan pembacaan dengan suara mantap, namun serius. Tidak ada teriakan atau gerakan dramatis. Tetapi, beban kata-katanya terasa sangat berat di dinding Kastil Windsor. William berkedip cepat, menahan air mata yang menggenang. Bukan karena iri atau takut, tapi dari beban emosional mewarisi sebuah takdir yang mulai berbeda dari bayangannya. Ini bukan penolakan, melainkan pengalihan arah. Dan itu mengguncangnya. Di hadapannya, Catherine berdiri diam, tenang, tapi tidak terlihat lemah. Tatapannya tak tergoyahkan, ekspresinya tenang, posturnya tegap. Ia melangkah mendekat, dan meletakkan tangan lembut di punggung William. Satu gerakan kecil, tapi penuh makna. Tak perlu kata-kata. Ia tak perlu menunjukkan kekuatan, karena ia sudah menjadi kekuatan itu sendiri. Catherine tidak pernah mencari sorotan, tapi ketika sorotan itu datang, ia tak pernah mundur. Saat itu, semua orang di ruangan menyadari apa yang hanya diketahui orang-orang terdekatnya saja. Catherine tidak perlu dinobatkan untuk dianggap seorang pemimpin. Ia telah membuktikan dirinya berulang kali lewat ketenangan dan keanggunan yang tak tergoyahkan. Dan kemudian ada Anne, tenang, bijaksana, setia. Raja telah memilihnya. Bukan seorang uskup, bukan pembantu, bahkan bukan William yang dipercaya membawa pesan terakhir ini. Keputusan itu sangat bermakna. Anne tidak sekadar menyampaikan kata-kata sang raja, tetapi ia percaya pada pesan itu, dan keyakinan itulah yang memberinya kekuatan. Pesannya tidak dibalut tradisi, melainkan kebenaran. Dan ketika ruangan itu mendengarkan, sesuatu yang lebih dalam mulai berubah. Namun, apa yang diungkapkan permintaan terakhir sang raja tentang Catherine yang sampai mengguncang Pangeran William? Tetaplah menyaksikan terus saat William goyah dan Catherine bangkit. Itu adalah bulan April 2025 di dalam Kastil Windsor, tempat di mana generasi raja dan ratu telah datang dan pergi. Dan setiap potret di dinding berbisik tentang kewajiban kerajaan. Tapi pada sore itu, sejarah tak hanya dikenang, melainkan ditulis ulang. Suara Putri Anne, tenang namun tegas, bergema di ruangan, seperti badai kecil. Kata-kata raja bukan soal garis keturunan atau gelar, bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang kepercayaan dan siapa yang akhirnya layak menerimanya. Pangeran William berdiri diam, setiap otot terkunci oleh kemauan keras. Tapi saat Anne membaca kalimat terakhir, getaran halus tampak di wajahnya. Ia tidak jatuh secara fisik,
tapi jelas sesuatu di dalam dirinya runtuh. Pegangannya pada tepi meja menjadi kencang. Bahunya merosot. Pria yang dibesarkan untuk tak tergoyahkan, untuk mengenakan mahkota, kini tampak seolah lupa cara bernapas. Ini bukan rencana yang diharapkan. Pesan yang diperkirakan semua orang adalah penguatan seremonial, bahwa William siap, bahwa warisan itu akan diteruskan kepadanya tanpa keraguan. Namun kata-kata itu justru meruntuhkan harapan berabad-abad yang terpendam. Fokusnya bergeser, bukan pada pemberontakan, bukan pada skandal, melainkan pada Catherine. Dan yang terpancar dari mata William bukan iri, melainkan sesuatu yang lebih berat dan sulit diungkapkan. Bukan rasa malu atau sakit, itu adalah kesadaran bahwa segala persiapan di dunia ini tidak akan mampu mempersiapkannya untuk hal ini. Momen tepat itu, saat sorotan cahaya perlahan bergerak melewatinya, meski hanya sesaat, dan tertuju dengan mantap pada istrinya. Saat dia berusaha menenangkan diri, dialah Catherine yang bergerak. Bukan untuk berbicara atau ikut campur, tapi hanya untuk hadir. Di sana, tangannya menyentuh punggungnya. Ringan seperti udara, namun kuat seperti batu. Gestur diam itu, entah kenapa lebih kuat daripada perintah kerajaan manapun. Tidak ada tergesa-gesa dalam gerakannya. Tidak ada kecemasan dalam kehadirannya, hanya ketenangan. Catherine tidak berbicara karena memang tak perlu. Diamnya memiliki kekuatan tersendiri. Mereka yang mengenal Ratu Elizabeth II di tahun-tahun terakhirnya pernah mendengar bisikan kekagumannya yang sunyi kepada Catherine. Ia pernah berkata secara pribadi, dia memiliki jiwa seorang ratu. Rasa itu kini terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Catherine tidak berusaha mencuri perhatian, tapi begitu sulit diabaikan. Ia tidak mencoba memimpin, namun ketenangannya sudah membimbing banyak orang, tanpa mahkota di kepala, tanpa takhta di bawah kaki. Namun di saat itu, saat William berjuang untuk menenangkan diri di bawah beban yang tak disangka, Catherine berdiri tegak di sampingnya. Ia tidak menonjolkan diri dengan paksaan, tetapi dengan kekuatan tak tergoyahkan yang selalu ia miliki. Dan dalam keheningan itu, masa depan monarki seakan bergetar sedikit. Tapi kekuatan diam, apa yang diperlihatkan Catherine di momen itu, hingga membuat seluruh ruangan kerajaan terdiam. Mari saksikan terus untuk mengetahuinya. Catherine dan pergeseran kekuatan yang sunyi. Putri Anne tidak duduk. Ia tidak bergerak ke tengah ruangan. Sebaliknya, dia merogoh dalam jaketnya dan mengeluarkan satu catatan lagi. Catatan itu lebih tua, dengan kertas yang lebih lembut karena waktu. Tulisan tangannya jelas, Ratu Elizabeth II, bertanggal Oktober 2016, dan ditulis di Balmoral. Pesan yang tidak ada yang di ruangan itu duga, apalagi siapkan. Tidak ditujukan kepada satu orang, juga tidak membawa instruksi resmi. Hanya berjudul, Refleksi tentang Mahkota. Dia akan menjadi tiang penyangga segalanya. Anne membaca dengan suara pelan namun jelas. Kata-kata itu, sederhana dan tepat, menghantam ruangan seperti dentuman drum yang tenang. Tidak ada upacara, tidak ada cap kerajaan, hanya pengamatan pribadi. Seorang ratu yang ditulis bertahan-tahan sebelum kesehatan Raja Charles menjadi perhatian. Momen itu menggantung di udara seperti napas sebelum badai. Ini bukan pujian manis dari seorang penguasa untuk menantu perempuannya. Ini adalah sebuah ramalan. Elizabeth sudah melihat apa yang banyak orang lewatkan. Jauh sebelum perdebatan media, sebelum isu suksesi menjadi headline, almarhum ratu sudah mengidentifikasi Catherine sebagai lebih dari seorang pasangan, lebih dari sekadar pendukung. Dia melihatnya sebagai sosok yang esensial, bukan dengan perintah, melainkan lewat karakter. Ini bukan sekadar perasaan, tapi ketajaman pandangan ke depan. Catherine tidak pernah mencari sorotan, tapi juga tidak pernah menghindarinya. Saat tradisi berdebat kadang menjadi beban bagi yang lain, ia membawanya dengan anggun. Ketika kehidupan kerajaan sering retak karena tekanan, ia tetap teguh, dengan diam-diam memperbaiki yang rusak, sering tanpa sorotan. Mungkin, itu sebabnya, saat ini Putri Anne tidak melihat William, melainkan Catherine, dengan sekilas pandang lembut. Bukan untuk mengalihkan perhatian, tapi untuk mengkonfirmasi apa yang sudah mereka tahu. Dia memang untuk ini, kata Anne. Suaranya hampir berbisik. Kata-kata itu tidak dibuat dramatis, karena tidak perlu mengesankan. Itu untuk dipahami. Di seluruh ruangan, makna itu mulai tumbuh. Ini bukan perebutan kekuasaan, bukan suksesi melewati satu langkah. Ini tentang kesiapan, tentang kekuatan yang tidak ditunjukkan lewat deklarasi, melainkan melalui ketahanan tenang selama bertahun-tahun. Tapi kata-kata tersembunyi apa
Dari Ratu Elizabeth yang mengungkap takdir sebenarnya Catherine jauh sebelum orang menyadarinya, terus ikuti untuk mengungkap kebenarannya. William, Anne, dan beban masa depan. Dan demikian, saat gema ramalan sunyi, terakhir Ratu Elizabeth bergema dalam keheningan. Ruangan menjadi lebih dingin, bukan karena angin, melainkan karena kesadaran. Semua mata kembali tertuju pada Pangeran William. Ia tidak berbicara, hampir tidak bergerak. Matanya tetap menatap lantai marmer ruang tamu di Clarence House, tempat kata-kata terakhir ayahnya baru saja mengguncang keyakinan kerajaan berabad-abad. Bahunya kaku, bibirnya terkatup rapat, seakan menahan lebih dari sekadar kesedihan. Ini bukan momen keluarga biasa. Saat itu adalah persimpangan sejarah. William, pewaris tahta yang sejak lahir dibentuk untuk menjadi pemimpin, kini berdiri bukan sebagai calon raja yang penuh percaya diri, melainkan sebagai seorang putra, saudara, suami, dan mungkin yang paling menyakitkan, sebagai manusia biasa. Beban warisan terasa lebih berat daripada jubah emas yang pernah dikenakannya. Raja Charles telah tiada, dan mahkota itu tidak lagi seperti dulu. Dunia di luar dinding istana telah berubah. Monarki yang dulu dihormati di berbagai benua, kini menjadi objek pengawasan ketat. William bukan hanya akan mengenakan mahkota. Dia sedang melangkah ke dalam badai. Saudaranya, Harry, tidak lagi di sisinya. Dulu mereka tak terpisahkan, namun kini terpisah benua baik secara emosional maupun fisik. Wawancara Meghan meninggalkan luka mendalam yang lebih menyakitkan daripada banyak anggota keluarga yang berani ungkapkan secara terbuka. Belum lagi Pangeran Andrew, yang skandalnya tidak hanya mencoreng namanya, tapi juga mengotori kredibilitas keluarga, kerajaan, kepercayaan rakyat terhadap institusi ini telah retak, terkikis oleh kontroversi, kesunyian, dan keterputusan. William menyadari hal ini. Ia telah membaca setiap judul berita dan merasakan setiap bisikan di lorong istana. Sekarang, di saat beban mahkota semakin mendekat, ia memahami bahwa ini bukan hanya tentang tradisi. Ini tentang bertahan hidup, berinovasi, dan membangun hubungan. Di sisinya ada Catherine, pasangannya, jangkar hidupnya. Namun dia pun tengah menghadapi tekanan. Masalah kesehatan yang baru-baru ini dialaminya menjadi pembicaraan diam-diam di balik pintu istana. Kini, permintaan terakhir raja yang almarhum telah menempatkannya sebagai kompas moral bagi monarki. Ia tidak pernah meminta posisi ini, tapi ia pantas mendapatkannya. Lalu ada Anne, yang kembali tampil bukan sebagai suara mahkota, melainkan sebagai suara hati yang tenang. Sang putri kerajaan, yang tak pernah mengejar sorotan, namun bekerja tanpa lelah dari tahun ke tahun, kini muncul sebagai sosok yang tak terduga. Seorang mentor, tidak hanya untuk keluarga, tapi khususnya bagi Catherine. Hal ini bukan kebetulan. Beberapa bulan terakhir memperlihatkan Anne dan Catherine sering bersama. Mereka berbagi tujuan, muncul serempak dalam kegiatan publik, dan terlibat dalam pertemuan yang tampak terlalu terkoordinasi untuk sebuah kebetulan. Informasi dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa mereka sering berdiskusi panjang, membangun ikatan yang bersifat personal sekaligus strategis. Anne adalah lambang tradisi yang teguh. Catherine adalah wajah dari modernitas yang penuh empati. Personal. Mereka menjadi jembatan antara monarki, seperti apa sekarang, dan seperti apa yang bisa dijadikan di masa depan. Namun, jembatan terkuat sekalipun harus mampu menahan beban. Dan saat babak baru semakin dekat, pertanyaan bukan hanya siapa yang akan memakai mahkota, melainkan siapa yang mampu memikul maknanya. Ikatan pribadi antara Anne dan Catherine bisa menjadi kunci yang secara dayam-dayam membentuk masa depan monarki. Nantikan kelanjutannya. Ratu yang tenang. Semuanya tidak dimulai dengan pidato megah atau prosesi kerajaan. Tidak ada bendera dikibarkan, juga tidak ada sorak-sorai dari balkon. Namun, sesuatu telah berubah. Sementara dunia mengawasi kesehatan raja yang semakin menurun dan kegelisahan William yang tak bersuara, Catherine telah mulai maju, bukan dengan hingar-bingar, melainkan dengan tujuan pasti. Satu penampilan pada satu waktu, satu tindakan kecil demi tindakan kecil. Di balik gerbang istana dan jauh dari sorotan kamera, Catherine melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia membangun kepercayaan di rumah sakit, sekolah, dan pusat komunitas. Di seluruh Inggris, dari Manchester sampai Margate, dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Entah saat menghibur keluarga selama pandemi 2020, atau saat memperjuangkan kesehatan mental melalui inisiatif anak muda, kekuatannya bukan berasal dari gelarnya,
tapi dari kehadirannya. Seorang ajudan senior pernah berkata dengan pelan, dia tidak mengisi halaman utama surat kabar, tapi mengisi hati. Bahkan sebelum hari-hari terakhir Raja Charles, Ratu Elizabeth yang almarhum telah melihatnya. Konon, pada tahun 2016, sang ratu berkata kepada seorang kepercayaan, dia bukan berusaha menjadi bangsawan. Dia memang begitu. Saat itu terdengar seperti pujian yang tenang. Namun kini, setelah bertahun-tahun, itu terasa seperti nubuat. Ketika William masih mencerna beratnya pesan terakhir ayahnya, Catherine sudah menerimanya tanpa perlu mahkota. Tindakannya berbicara lebih keras daripada pengumuman resmi. Dan saat Putri Anne membaca pesan terakhir, raja yang ditulis dengan tangan kepada hadirin anggota keluarga kerajaan yang terkejut, dunia mulai mengerti. Catherine tidak menunggu mahkota. Secara spiritual, dia sudah mengenakannya. Surat itu, pesan pribadi terakhir sang raja, tidak formal, tidak berstempel lambang kerajaan, hanya sehelai kertas biasa yang sudah usang, dengan tulisan tangan dan lipatan. Sedikit bernoda waktu, namun kata-katanya mengguncang fondasi monarki. Kepada putraku, dan yang ada di sisinya. Tidak ada sebutan soal takhta, tidak ada instruksi panjang, hanya satu permintaan tulus. Lindungi dia, biarkan dia memimpin. Saat angin dingin datang, dia akan tahu kemana harus pergi. Dalam beberapa baris itu, Raja Charles mengesampingkan bara-bara tradisi kerajaan. Dia tidak menunjuk pada kekuasaan, melainkan pada insting. Catherine, kemampuannya untuk tetap teguh saat orang lain goyah. Ketentramannya saat badai datang. Keengganannya menukar integritas dengan perhatian. Sumber dalam mengatakan bahwa bulan-bulan terakhir sebelum wafatnya, Charles berubah. Dia tertawa lebih sering, khawatir lebih sedikit soal penampilan, dan berhenti berbicara seperti seorang raja mulai berpikir seperti seorang ayah. Dalam diri Catherine, dia tidak melihat seorang ratu masa depan yang hanya ditentukan oleh garis keturunan, melainkan sesuatu yang lebih kuat. Seorang wanita yang bisa menjaga monarki tetap kokoh saat segalanya terasa tidak pasti. Ketika Anne, dengan suara rendah tapi yakin, melipat surat itu lalu menatap ke depan, ruangan menjadi hening. Bukan karena apa yang diucapkan, melainkan karena semua orang akhirnya mengerti. Ini bukan lagi sekadar momen William, ini adalah momen Catherine, dan pertanyaan sekarang bukanlah apakah dia sudah siap, melainkan apakah dunia sudah siap menerimanya. Gerakan kecil dan tenang. Apa yang dilakukan Catherine hingga membuat bahkan keluarga kerajaan terdiam. Mari kita ikuti kisahnya. Sebuah mahkota tanpa suara. Kesunyian yang menyelimuti ruangan itu bukan jenis yang biasanya mengikuti sebuah akhir, melainkan kesunyian yang menandakan sebuah awal. Beratnya kata-kata terakhir Raja Charles masih menggantung di udara, bukan dengan gemuruh, tapi dengan kejernihan. Pangeran William, yang masih pucat karena badai emosional yang baru saja dia hadapi, perlahan-lahan mengangkat pandangannya. Matanya yang merah namun tegas, tertuju pada satu-satunya orang yang tak pernah goyah. Dia meraih tangan Catherine, bukan sebagai formalitas atau sekedar tampilan, tapi karena di saat itu, dia adalah jangkar baginya. Selalu begitu Catherine, tidak mencari persetujuan dari ruangan. Dia tidak melirik ke arah kamera di balik pintu tertutup, atau para ajudan istana yang telah lama mengenal kekuatannya. Dia hanya memberikan anggukan kecil yang tenang. Bukan sebagai tanda setuju, tapi sebagai tanda pengertian. Dia sudah memahami pesan itu jauh sebelum surat itu dibacakan. Dia memulai perannya sebelum ada yang memintanya. Kini, yang tersisa hanyalah orang-orang yang sedang berusaha menyusul. Itu adalah April 2025. Dan Kastil Windsor belum pernah terasa sedingin, setenang, dan sesuram itu. Kepergian Raja Charles III bukan sekadar akhir sebuah pemerintahan, tapi sebuah era yang dibangun atas kewajiban. Dibentuk melalui dekade formalitas, protokol, dan harapan yang tak terucapkan. Namun, di ruang itu, di bawah bayang-bayang kesedihan, sebuah awal baru mulai tumbuh. Bukan di balkon, bukan di depan ribuan orang yang melambai dengan bendera Union Jack, tapi di ruangan itu, kekuatan baru mulai berakar. Apa yang Raja Charles tulis bukanlah sebuah perintah kerajaan, itu adalah permintaan pribadi. Biarkan dia memimpin, katanya. Bukan saat dia siap, bukan jika waktunya tiba, tapi biarkan saja. Kata-katanya tidak ragu, melainkan penuh dengan kepercayaan. Dia melihat sesuatu yang dunia baru saja mulai sadari. Bukan karena Catherine menuntut perhatian. Sebaliknya,
dia menghindarinya. Dia tidak meraih kekuasaan dengan deklarasi keras atau penampilan dramatis. Dia hanya terus hadir, teguh, tulus, dan fokus. Perjalanannya tidak dimulai di istana. Ia bermula di Berkshire, di mana seorang gadis kecil tumbuh menjadi pribadi yang berakar kuat, baik hati, dan penuh rasa ingin tahu. Masa kecilnya tidak ditandai oleh kehidupan kerajaan, melainkan oleh kebersamaan, empati, dan karakter. Mungkin karena itu, saat menghadapi beban berat kehidupan kerajaan, Catherine tidak goyah, malah berkembang. Di tengah kekacauan monarki modern, dengan skandal, perpecahan publik, dan tekanan dunia yang selalu mengawasi, dia tetap tenang. Sementara yang lain sibuk mempertahankan citra, Catherine fokus pada dampak nyata. Dari pekerjaan dengan perkembangan anak, hingga advokasi kesehatan mental dan dukungan keluarga. Perjuangannya tidak glamor, tapi dirasakan dan dikenal oleh banyak orang. Di balik layar orang-orang terdekat, Ratu sering mendengar bisikan tentang kekuatan sunyi Catherine. Ratu Elizabeth II sebelum wafat pada 2022 pernah rahasiakan dalam catatan pribadi. Dia akan menjadi pilar utama yang menopang segalanya. Saat itu terasa seperti kata-kata penuh harapan, tapi kini terasa seperti ramalan. Monarki, dengan segala kemegahannya, tidak pernah banner-banner soal mahkota dan kereta kuda. Intinya adalah kesinambungan, menghadapi badai, dan berdiri teguh saat segalanya berubah. Dan dalam badai modern ini, saat kepercayaan retak dan tuntutan transparansi meningkat, bukan mahkota William yang menenangkan rakyat, melainkan ketenangan Catherine. Bahkan Putri Anne, sosok paling tabah dalam keluarga kerajaan, telah melihatnya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia semakin dekat dengan Catherine, bukan dalam tampilan publik, tapi dalam kunjungan terkoordinasi, misi bersama, dan percakapan jujur di balik pintu istana. Anne, putri setia Elizabeth II, mengenal kewajiban lebih dari siapapun. Kini dia melihat dalam diri Catherine, bukan hanya calon ratu masa depan, tapi cerminan nilai-nilai yang menopang monarki selama bertahun-tahun. Ketika William akhirnya menggenggam tangan Catherine dan menenangkan nafasnya, itu bukan sekadar momen pribadi, itu adalah isyarat perubahan. Dalam ruangan itu, surat sudah terlipat. Tidak ada suara trompet. Mahkota tidak disematkan. Tidak ada gelar diumumkan. Namun, semua mengerti. Masa depan telah secara sunyi diserahkan pada seorang wanita yang kekuatannya tidak butuh upacara, yang kekuasaannya bukan ditentukan oleh darah, melainkan oleh keyakinan, keberanian tenang, dan konsistensi di dunia yang terjebak dalam kekacauan. Catherine tidak naik ke puncak dengan paksaan. Dia naik karena kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh mertua yang melihat hatinya, oleh suami yang merasakan kekuatannya, dan oleh bangsa yang menyaksikannya tumbuh menjadi lebih dari sekadar putri, menjadi ratu dalam semangat, ratu yang sedang menanti, dan meskipun dunia masih bertanu-tania, apa yang akan terjadi di masa depan, satu kebenaran kini berbisik, lebih keras dari sebelumnya. Mahkota sudah mulai bergeser, bukan menuju kepala yang dihiasi permata, tapi ke hati yang dibentuk oleh kasih sayang, ketahanan, dan kekuatan tenang. Era baru dimulai bukan dengan upacara, melainkan dengan karakter, dan namanya adalah Catherine, kekuatan sunyi di balik mahkota. Menurut Anda, apa yang sebenarnya meyakinkan raja untuk menyerahkan masa depan mahkota ke tangan Catherine? Kami mendengar pendapat Anda. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan tetap ikuti cerita selanjutnya.